Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dulur-dulur bersama Kang Oprek Channel. Di siang yang panas cukup menyengat ini, Kang Oprek kedatangan servisan dispenser lagi lur, merek Sanken seperti biasa, HWD Z88 yang sering rusak. Oke dulur-dulur, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya semoga dalam keadaan sehat walafiat, baik-baik saja. Ini dispensernya baru diisi galon ya, belum sempat dicolokin lur. Nih nggak ada air ya tuh. Oh masih kosong, oblong melompong lur. Ini galonnya baru dimasukkan ke sarangnya, langsung kita tes. Kita colokan lur. Nah ini sudah bunyi nit, tandanya sudah beroperasi. Ini airnya ngisi nggak ya? Sebentar kita cek dulu nih pompanya lur, jangan-jangan nggak naik. Wah ini pompa nyala ya, ada bunyi kretek-kretek. Kita tutup dulu pintunya karena ini kan ada switch. Sebentar kita nunggu penuh dulu. Ini videonya di skip dulu lur. Nah ini sudah terisi air dulur-dulur nih. Oke, air panasnya jangan lupa nih. Oh sudah full semuanya. Temperatur awal 32. Kita tunggu sebentar apakah ada pergerakan di angka temperaturnya atau diam-diam baik gitu kan. Nah sebelum dilanjut ke videonya, jangan lupa itu tombol subscribe daripada nganggur, diklik lur, dinyalakan juga lonceng notifikasinya, di like juga boleh. Bagi dulur-dulur yang menyukai channel Kang Oprek atau konten-kontennya, silahkan di subscribe. Dan bagi yang sudah subscribe, Kang Oprek ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga dilancarkan usahanya, dimudahkan rezekinya, amin. Ini kita lihat jam berapa nih, 14.41, mungkin sekitar 10 menit. Kita tunggu dulu apakah panas atau enggak. Ini videonya kita jeda dulu. Nah ini lur, setelah ditunggu kurang lebih 10 menitan lebih ya tuh, 14.55 sekarang, sekitar 12 menit atau 13 menit. Ternyata tidak panas sepertinya lur, nih penyakitnya. Noh, angkanya diam-diam baik, tetap di 32. Ini kita tes air dinginnya ya. Ini kalau yang dinginnya normal mungkin. Ini kita kasih wadah dulu. Nih dingin lur. Dan yang panasnya mah jong, ini sepertinya mati karena temperaturnya aja nggak naik ya, masih tetap kayak start awal di 32, nggak panas. Ini langsung kita cek dulu area mainboardnya ya, karena seperti yang di video-video yang dulu-dulu kebanyakan relaynya kebakar. Jangan lupa dicabut powernya. Pokoknya nih mohon maaf kalau videonya agak berisik ya, karena ini lagi ngetes freezer lur nih. Jadi suara kompresornya berisik karena ini kompresor setengah PK, freezer box sliding ya, yang pintu geser 400 liter. Ini kita fokus di area mainboardnya lur. Ini karena yang 2 galon ini kebanyakan kasusnya itu gosong relaynya biasanya ya, tapi ini kita lihat
apakah gosong atau enggak. Ya, mentok lagi ini. Tuh, hancur kan? Bisa dilihat loh. Amburadul modulnya. Angus. Wah, ini mah gosong di mana-mana, Lur. Oh. Angus. Cemung semua. Ini sepertinya pernah di repairnya ya. Nih, udah lepas. Udah nggak nempel di klipnya tuh. Ini nggak mungkin kalau lepas sendiri. Ini udah pernah di repair mungkin. Nggak jadi ya, karena melihat kondisinya gosong. Kita lepasin dulu kabel-kabelnya, Lur. Bagi yang bingung, ini kabel-kabelnya sebelum dilepas dipoto aja dulu nih, kalau takutnya salah sambung nantinya. Nah ini, waduh, berisik setelah dibersihkan, hancur, keprek-keprek ya, udah kayak kerupuk ini mah. Nah ini sebenarnya masih bisa digunakan karena area sekundernya di sini aman, Lur, tuh. Yang buat nyalain ke display tadi kan masih fungsi kompresornya juga. Ini baca skema ini nih. Ini kan input nih 220 nih. Cuma soketnya tadi hancur, tinggalan. Untuk area sininya lupakan saja, jangan dioprek-oprek. Ini tinggal kita jumper kabel ini nih buat inputnya yang ke sini karena hancur kan nih jalurnya. Kita rombak jadi manual. Yang penting ini buat display inputnya masih ada ya, masih fungsi. Karena tadi masih nyambung, displaynya masih hidup. Ini ketarik-tarik jadi hancur. Wah, nggak nempel, Lur. Kotor ininya ya. Nah ini kan yang kabel ini anggaplah L sama N nya nih, yang soket ini tuh. Ini nyambungnya ke sini, sikring ini ujungnya. Ini yang bagian ini positif, ini negatif. Ini ke sini masuk ke dioda, ini lewat filter masuk ke dioda plus min tuh. Ini keluar sini lewat elko 400 volt 450. Kemudian di switch ada isi switching. Untuk outputnya seperti biasa 12 sama 5. Ini untuk menyalakan display biasanya 5 volt. Dan ke relay 12 yang gosong ini nih. Ini jalurnya. Ini biar lebih awet kita bikin manual, Lur. Ini udah nggak perlu diapa-apain lagi mainboardnya, cukup begini aja. Ini dibikin kabel karena soketnya hancur. Ini yang sebelah sini tuh, AC in LN. Nah ini sudah selesai dirakit, Lur. Ini dikasih lem bakar ya, karena kan klipnya pada patah ya. Paten. Nah ini untuk pengkabelan. Sebentar kita buka dulu ya biar nggak puyeng, biar jelas. Ini yang dari dalam, dari ini nih. Ini kan yang dari modul kabel tambahan 2. Tadi satu lagi mohon maaf nggak divideokan ya. Ini sebenarnya yang ini tuh kabel soket heater ya, sini nih. Karena soketnya patah jadi diganti pakai kabel ini, Lur. Nah ini biru sama hitam itu setrum power input ke sini, ke modulnya. Nah ini kan LN.
Ini yang kabel ini LN sama hitam nih. Jadi ini buat power supply-nya ke sini. Ini yang biru sama hitam. Kemudian yang ini, kabel yang ini nih, yang satu lagi lur. Nih. Ini itu sebenarnya kabel, soket kabel yang kuning ini ya nih. Soket kabel yang kuning yang heater, karena soketnya patah kan, nih dipotong aja. Nah, kan ke sini nih, kalau ada soketnya nancep kabel kuning itu ke modul sini. Ini gantinya kabel yang ini. Nih seperti ini lur. Nah, ini langsung dilewatin aja kan di sini. Ini harusnya relay ini di sini kan. Relay. Jadi setrum dari kabel biru ini nyebrang ke sini ke kuning, baru heaternya nyala. Nah, karena relaynya nggak ada kan, nggak dipasang, ini langsungin aja ke sini di jumper lur nih. Pelintir. Nah, simple kan. Nih, cukup seperti ini. Kalau ada soketnya ini lebih enak ya. Nih kuning ke heater, terus yang putih ini ke kompresor, yang ini juga ke heater. Cuma ini lewat saklar kalau nggak salah yang merah ini. Ini ujungnya bisa dilihat di bawah. Nih kabel heaternya merah sama kuning. Nah ini sistemnya langsung, nggak melalui relay lagi lur. Cuma mengandalkan termodis ini ya. Nih overload, temperaturnya kan di sini nih. Dia kalau udah panas, misalkan udah 85 atau 90 atau bahkan 98, dia mati tetap. Jadi on off heaternya ngandelinnya di sini nih buat matiin heaternya. Ini pakai ini juga cukup. Nah, sebelum melakukan trik ini pastikan dulu nih termodis ininya ya. Overload ini nih, termostat istilahnya harus bagus. Dalam keadaan kondisi oke, kalau mati diganti. Nah, ini udah cukup segini aja lur. Mudah-mudahan sampai sini bisa dipahami ya. Pokoknya ikutin aja nih videonya seperti ini. Insya Allah berhasil. Kabel lain jangan diotak-atik ya, ini yang dua ini nih, biarin aja. Pasang tang ampere dulu biar kelihatan nanti on off heaternya lur. Jadi on off-nya tetap bekerja. Langsung kita tes. Ini kita colokin powernya. Ini masih 0 ya. Nah ini sudah nyala, bunyi nit. Ngisi ini dulu ya, ngisi tabungnya dulu. Ini belum di onin. Posisi saklar masih off tuh, ke bawah. Ini air sudah penuh. Kita lihat depannya dulu. Nih. Temperatur awal 28. Ini langsung kita on kan ya. Ampere masih 0. Kita on kan kompresornya. Nah sudah nyala lur. Sekarang kita ke heater on. Nih bisa dilihat kan ampere heaternya 1,3. Dan sebelum dinyalakan nih harusnya dipastikan dulu airnya keluar ya lur. Nih mohon maaf kelewatan. Kita cek airnya ya, yang panas sudah keluar. Pokoknya sebelum start pastikan airnya keluar dulu dari keran. Ini kita tinggal ditunggu. Tunggu nyampe panas. Nih bisa dilihat temperaturnya mulai naik ke angka 70-an. Untuk indikator fungsi semua. Ini hot nyala, cool nyala. Ini lampunya saru ya. Tuh. Nyala. Normal pokoknya indikatornya lur, nyala semua.
Ini kita tunggu nyampe panas. Biasanya bisa mencapai 90-an lebih, mungkin 100 kali. Cuma biasanya indikator temperatur ini mentok di 90 angkanya lur. 99 kalau nggak salah. Ini kan cuma ada dua display angkanya. Ini mentok di 99. Nah, dengan melakukan trik jumper ini, otomatis ini dispenser langsung ke mode ini ya, super hot modenya itu. Jadi ini kalau di jumper langsung itu kan mengandalkan overload yang ditabung itu mati hidupnya nanti. Jika dia kalau udah panas ya tetap mati ini indikatornya. Begitupun yang dingin, kalau udah dingin dia ininya mati lampunya. Dan kalau temperaturnya udah mulai berkurang, kurang panas atau kurang dingin, dia otomatis nyala lagi. Ini cukup simple. Bagi yang mau mencoba ya silahkan. Ini cara ngawur. Bagi yang mau mengikuti aslinya ya diganti saja modulnya, biar nggak ribet-ribet. Nih udah 82 lur. Apabila ada yang kurang dimengerti ya silahkan tulis di kolom komentar. Yang jadi pertanyaan, apakah ini awet Kang? Awet, dijamin awet lur. Daripada pakai relay kosong terus. Ini cara kerjanya mirip seperti dispenser yang model-model lama yang biasa. Ini kita tunggu lampunya nyampe mati. Nah, ini temperaturnya sudah 99, ini udah panas. Indikatornya juga udah padam loh. Yang merah tinggal yang dingin ya. Kalau yang dingin emang agak lama. Kalau yang panas kan cepet, karena tabung pemanasnya segede kutil ini. Kecil. Nih, kita tes air panasnya lur. Kok nggak kelihatan ya? Sebentar kita setting dulu kameranya. Nah, biar kelihatan. Tuh, ngebul lur, dijamin mantap, mempesona. Ini kekurangannya langsung ke mode super hot aja. Jadi kan kalau aslinya ini mode panasnya ada dua, ada yang panas sedang sama yang panas banget. Nah, ini kalau di jumper langsung ke mode panas banget. Tapi mending seperti ini lur. Kalau buat kopi hitam ini mantep panasnya. Oke dulur, ini cukup sekian video dari Kang Oprek. Semoga bisa menjadi inspirasi buat dulur-dulur yang ingin mencoba memperbaiki dispenser Sunken ini yang 2 galon. Apabila dulur-dulur menyukai channel-channel di konten Kang Oprek, silahkan di subscribe, dinyalakan juga lonceng notifikasinya apabila ada update terbaru langsung muncul. Kemudian apabila ada yang kurang dimengerti ya silahkan coret-coret di kolom komentar. Semoga video ini bisa menambah wawasan lagi buat kita semua dulur-dulur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dingin.